warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Novi Istiqomah dengan NPM 200108001 dari jurusan Tadris Biologi kelas A. Mata kuliah yaitu Tauhid dan Ilmu Kalam yang diampu oleh dosen Ibu Siti Fatimah MPD. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai definisi objek pembahasan dan sumber ajaran tauhid. Yang kedua yaitu menjelaskan definisi dan sumber-sumber ilmu kalam. Ketiga, menjelaskan konsep kekhalifahan atau aplikasinya dalam aspek-aspek kehidupan. Dan yang keempat yaitu menjelaskan secara singkat sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Baik, yang pertama yaitu definisi ilmu tauhid. Nah, menurut bahasa, tauhid dari segi bahasa adalah bahasa Arab, yaitu bentuk masdar atau sifat keadaan dari kata yuwahidu wahad atau tauhid yang artinya menyatukan atau mengesahkan. Sebagai bentuk masdar atau sifat dan keadaan, kata tauhid artinya adalah penyatuan atau pemisahan. Menurut istilah, dari segi istilah Islam, perkataan tauhid adalah berarti esa atau satu, yang merupakan asma Allah yang menunjukkan sifat kemahaesaan dan kemahatunggalannya, seperti dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dengan demikian, tauhid menurut istilah Islam adalah mengakui keesaan Allah SWT atau mengisahkan Allah dengan cara menyatukan unsur pikiran, perasaan, lisan, dan perbuatan. Jadi, tauhid dalam konteks agama Islam adalah proses penyatuan aspek ilmu kognitif, penghayatan efektif, dan tindakan atau psikomotorik dalam mengisahkan Allah SWT, atau dengan kata lain, tauhid adalah penyatuan pengetahuan atau knowledge, komitmen dan aktualitas dalam mengisahkan Allah SWT. Yang selanjutnya yaitu mengenai objek pembahasan ilmu tauhid. Lapan pembahasan Al-Mawdu yang menjadi kajian ilmu tauhid adalah keyakinan dan eksistensi Allah yang Maha Kuasa. Keyakinan kepada Allah SWT ini membawa konsekuensi kepada seseorang untuk percaya pula akan adanya malaikat, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, nabi-nabi dan rasulnya, takdir Allah dan kehidupan sesudah mati. Karena itu, ruang lingkup pembahasan ilmu tauhid ini jika dikelompokkan akan menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu hal-hal yang berhubungan dengan zat yang pertama dan menjadi sebab pertama, prima causa, atau terhadap adanya alam semesta, yaitu Allah SWT beserta qada dan qadarnya. Pembahasan tentang Allah SWT ini dalam teologi Islam lazim disebut istilah al-madda atau zat pertama atau sebab pertama. Yang kedua yaitu hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah SWT atau perantara yang dipakai oleh Allah SWT dalam berhubungan dengan manusia, yang lazim disebut dengan istilah al-wasithah, yang termasuk dalam kelompok pembahasan ini meliputi malaikat, nabi dan rasul Allah, dan kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai petunjuk dan tuntunan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Yang ketiga yaitu hal-hal yang berhubungan dengan janji-janji Allah SWT tentang hari yang akan datang atau alam kehidupan yang akan dilalui manusia sesudah mati. Bagian ini disebut dengan istilah al-ma'ad yang meliputi barzah, kiamat, hisab, mizan, syirat, surga, dan neraka. Semua alam ini belum pernah dialami oleh manusia, tetapi semua orang beriman wajib mempercayainya. Karena itu pembahasan ini disebut juga dengan istilah al-syam'iyat, yaitu suatu ajaran yang wajib dipercayai meskipun keberadaannya masih sebatas didengar dan belum dialami atau disaksikan. Yang selanjutnya mengenai sumber ajaran ilmu tauhid. Jadi sumber ajaran ilmu tauhid itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga pendapat ulama, dan yang keempat akal. Jadi yang pertama ini adalah Al-Quran. Sebagai sumber
tauhid, Al-Quran banyak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan atau antara lain dalam firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah padaku. Ayat di atas menjelaskan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang menciptakan itulah yang berhak untuk diibadahi, sekaligus membantah orang-orang yang menyembah pada berhala dan semacamnya. Oleh karena itu, mempelajari tauhid merupakan kebutuhan setiap individu. Yang kedua yaitu hadis. Adapun hadis-hadis yang menjadi salah satu sumber tauhid yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tak kala mereka mengatakannya, maka mereka telah menjaga darah mereka dan harta mereka dariku, dan bisa mereka tanggung jawab Allah SWT." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga yaitu pendapat ulama. Mengenai tauhid, para ulama banyak menjelaskan tentang hakikat beribadah dengan bertauhid, antara lain adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, "Sesungguhnya hakikat tauhid ialah mengesahkan Allah yang maha suci dan dalam beribadah. Oleh sebab itu, para nabi dan rasul serta pengikutnya menjadi dakwah tauhid sebagai dakwah yang paling utama dan diprioritaskan." Yang keempat yaitu akal. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Ta'ala telah mendorong hamba-hambanya agar merenungkan semua yang ada di dalam jagat raya ini, agar dapat mengantar pada keyakinan tentang kemahakuasaan Allah SWT. Dalam konteks ini Allah berfirman, yaitu surat Al-A'raf ayat 185 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard," yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi. Yang kedua yaitu mengenai definisi dan sumber-sumber ilmu kalam. Jadi definisi ilmu kalam yaitu dalam kamus bahasa Indonesia, kata kalam diartikan dengan perkataan atau kata terutama bagi Allah. Sementara menurut bahasa, dalam perspektif tauhid yaitu ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan, mengesahkan Allah. Ilmu kalam adalah nama lain dari sebagian ilmu yang menjadi dasar kepercayaan atau keimanan dalam Islam. Nama yang sering disebut adalah ilmu tauhid, ilmu akaid, ilmu syurudin, ilmu kalam, dan teologi Islam. Semua ilmu itu membahas tata cara yang dipakai untuk mengesahkan Tuhan dan meningkatkan keyakinan kepadanya. Adapun sumber-sumber ilmu kalam, yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga pemikiran manusia. Jadi yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Sejauh mana keabsahan ilmu harus diukur, maka pernyataan Al-Quran bisa menjadi standarnya. Yang kedua yaitu hadis. Hadis secara bahasa atau etimologi adalah segala sesuatu yang diperbincangkan yang disampaikan baik dengan suara maupun dengan tulisan. Secara istilah terminologi, oleh jumhur ulama dikatakan bahwasanya hadis merupakan sinonim dari sunnah. Dan yang ketiga ini yaitu pemikiran manusia. Hasil pemikiran manusia, khususnya dari orang-orang yang memiliki keilmuan yang mendalam, memberikan warna terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, sumber pembahasan dalam ilmu kalam juga dipengaruhi dari hasil pemikiran berkenaan dengan ketuhanan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pemikiran diartikan dengan sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman, sebagaimana diterimanya dari masyarakat sekelilingnya. Nah, yang ketiga ini ada konsep kekhalifahan atau aplikasi dalam aspek-aspek kehidupan. Jadi sebagai khalifah di muka bumi, selain sebagai abdi Allah, nah manusia itu diciptakan Tuhan adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sebagai khalifah, manusia berkewajiban memelihara, melestarikan, dan memakmurkan bumi. Artinya, manusia wajib mengelola dan merekayasa bumi untuk bermanfaat bagi kemaslahatan manusia dan makhluk-makhluk alam lainnya. Manusia juga wajib memelihara keseimbangan ekosistem lingkungan dan alam. Bentuk aplikasi tauhid dalam kehidupan sebagai khalifah di bumi, di muka bumi, antara lain yaitu yang pertama berilmu, yakni membekali diri dengan penguasaan ilmu pengetahuan sebagai syarat untuk dapat mengelola alam dengan baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini didasari dengan ilmunya. Yang kedua yaitu gigih, yakni memiliki kehendak dan kemampuan yang kuat untuk mengelola alam. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini didasari oleh iradah atau kehendaknya. Yang ketiga kreatif, yakni mengisi perjalanan hidupnya dengan kreatif karya, sebab adanya alam ini merupakan wujud dari karya yang kreatif dari Allah. Yang keempat yaitu produktif, yakni karya kreativitas itu hanya mendatangkan hasil yang besar dan dapat memberikan manfaat bagi makhluk sekitar. Yang kelima inovatif, yakni berusaha menemukan cara dan metode yang terbaru dalam melakukan pekerjaan mengelola alam ini. Harus disadari bahwa kedudukan manusia sebagai khalifah atau penguasa di bumi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia itu sendiri. Karena itu manusia dalam melaksanakan tugas kekhalifahannya di muka bumi tidak boleh melebihi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan tugas khalifah tersebut harus berorientasi pada upaya penghambaan diri, ibadah kepada Allah, dan mempersaksikan sifat-sifat Allah. Dalam mengaplikasikan tauhid sebagai khalifah, Allah SWT memberikan turunan atau pedoman berupa petunjuk teknis pelaksanaan kepada manusia, yaitu ajaran agama wahyu Allah yang dibawa oleh malaikat dan disampaikan kepada rasul-rasul. Pedoman tersebut terdapat dalam kitab-kitab Allah. Yang keempat yaitu sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Adapun sejarah munculnya persoalan-persoalan kalam secara historis di kalangan umat Islam telah terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan lahirnya aliran-aliran kalam seperti Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Lahirnya aliran kalam ini sebagai wujud implikasi adanya perbedaan politis tentang siapa yang berhak menjadi khalifah untuk mengganti Nabi Muhammad SAW setelah wafat. Ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri disebut untuk pertama kali pada masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun 208 Hijriah, setelah ulama-ulama Mu'tazilah mempelajari kitab-kitab filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dipadukan dengan metode ilmu kalam. Sebelum masa Al-Ma'mun, ilmu yang membicarakan masalah kepercayaan disebut al-fiqh sebagai imbangan fiqh fi al-ilmi, yaitu tentang hukum Islam. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, menamakan bukunya Al-Fiqh Al-Akbar tentang kepercayaan agama. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah fiqh didiskusikan untuk ilmu yang membicarakan persoalan-persoalan hukum Islam. Ilmu kalam belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa sahabat-sahabatnya. Setelah ilmu-ilmu keislaman satu persatu muncul dan banyak orang membicarakan tentang kepercayaan alam gaib atau metafisika. Dalam ilmu ini terdapat berbagai golongan dan aliran. Dalam waktu kurang lebih 3 abad, kaum muslimin melakukan berbagai perdebatan dengan sesama muslim maupun dengan pemeluk agama lain. Akhirnya kaum muslimin mencapai ilmu yang membicarakan dasar-dasar akidah dan rincian-rinciannya, baik oleh faktor yang datang dari dalam Islam dan kaum muslimin sendiri maupun faktor yang datang dari luar mereka, karena adanya kebudayaan lain dan agama-agama yang bukan Islam. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.